Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang terfokus pada kultur atau budayanya. Ini dia 7 cara berbakti dan bertata krama pada orang tua di Indonesia. Orang tua merupakan sosok berjasa yang telah melahirkan anak di dunia, membesarkan, mengasuh, dan orang pertama yang memberikan kasih sayang pada anak-anaknya. Jika kita adalah seorang anak yang sering diajarkan orang tua tentang berbuat baik, tentunya pasti orang yang paling harus diutamakan dalam mengamalkan kebaikan tersebut adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Berikut 7 cara berbakti dan bertata krama pada orang tua di Indonesia. Yang pertama, lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua. Jagalah setiap tutur kata kepada orang tua. Senantiasalah berkata secara lemah lembut tatkala berbicara dengan keduanya, dan jauhilah berkata dengan nada tinggi, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Contohnya seperti ini, kepada pimpinan tempat kerja kita saja kita bisa berbicara dengan sopan santun. Seharusnya ketika berbicara dengan orang tua harus lebih sopan lagi. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan rumah. Jenis pekerjaan yang seringkali dilakukan orang tua di rumah, mulai dari urusan kebersihan rumah, kerapihan rumah, urusan perut, dan lainnya. Terutama seorang ibu yang hampir setiap hari tugas hariannya berada di rumah. Jika kita bertanya kepada ibu kita tentang aktivitasnya di rumah, pasti dia akan bingung menjawabnya. Karena pekerjaan di rumah sangatlah banyak. Namun, dia akan sangat senang jika anaknya mau membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Yang ketiga, mudah disuruh membantu orang tua. Jika orang tua memerintahkan sesuatu kepada kita, yang mana perintah itu mudah untuk dikerjakan oleh kita, maka janganlah menolak atau menunda-nunda perintah tersebut jika memang kita tidak memiliki permasalahan atau urusan lain. Dahulu, sewaktu kita masih kecil, kita meminta apa saja kepada orang tua selama itu baik buat kita. Pastinya orang tua tidak akan menolaknya begitu saja kan? Oleh karena itu, setelah menjadi dewasa, ketika orang tua meminta sesuatu atau meminta tolong, sebaiknya jangan ditolak. Yang keempat, senantiasa bersikap sabar dan sopan santun. Tidak hanya sekedar lemah lembut dalam tutur kata, tetapi kelakuan kita haruslah juga sopan santun terhadap mereka. Misalnya, menjawab salam kepada mereka ketika mereka pulang dari suatu tempat, mencium tangan mereka jika hendak pergi ke suatu tempat dan lain-lain. Jauhilah sikap keterlaluan dan kurang ajar kepada mereka berdua. Yang kelima, perbanyak interaksi dengan orang tua. Jika kita perlu teman untuk mengobrol, maka mereka pun juga membutuhkan teman untuk mengobrol. Teman terbaik mereka ketika mengobrol adalah anak-anak mereka. Sempatkanlah untuk mereka berbicara ria, menanyakan tentang keadaan, walaupun hanya sekedar via telepon, orang tua pasti sudah sangat senang. Yang keenam, berusaha memahami pendapat orang tua yang berbeda. Meski memiliki darah yang sama, pemikiran kita dan orang tua seringkali berbeda. Tentu hal ini dipengaruhi karena lahir di era yang berbeda dan lingkungan pergaulan yang berbeda pula. Meski begitu, kita harus memahami perbedaan itu dan hormatilah pandangan orang tua tanpa harus mengubah apa yang kita yakini. Yang ketujuh, menjaga silaturahmi dengan orang tua ketika sudah dewasa. Ketika sudah mulai dewasa, maka jangan pernah tinggalkan orang tua begitu saja. Mereka akan merasakan rindu yang sangat mendalam jika tidak bertemu dengan anaknya dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena itu teman-teman, selalu sempatkan waktu untuk bertemu dengan orang tua kalian. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan video kita kali ini mengenai 7 cara berbakti dan bertata krama pada orang tua di Indonesia. Sebagai anak, curahkan selalu kasih sayang kalian pada orang tua. Walaupun kita telah dewasa atau telah tinggal terpisah dari orang tua, mereka tidak pernah melupakan anaknya, bahkan selalu mendoakannya. Mungkin masih banyak lagi cara berbakti atau bertata krama di Indonesia kepada orang tua yang kalian ketahui. Jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel Halo Edukasi.
Sampai jumpa di video selanjutnya.